Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk persembahan korban-korban yang sudah diberikan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Dia akan dan sudah sedang memberkati kita hari ini. Amin. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Yes. Puji Tuhan. Luar biasa. Semangat yang berapi-api karena ada roh Allah di dalam dirinya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 37. Ayat firman Tuhan yang sudah sangat sering dan sudah lengket, tak terlepas lagi dari hati pikiran orang-orang Kristen. Kita baca bersama-sama dengan bersemangat. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Benarkah yang saya katakan bahwa ayat ini sudah begitu familiar bagi kita? Benar? Atau baru kali ini, hari ini, ayat ini didengar? Ya, ayat ini sangat terkenal, yaitu yang mengingatkan kita semua umat Tuhan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Seperti nyanyian yang sangat suka kita nyanyikan, lebih dari pemenang. Ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, yaitu orang-orang Kristen yang ada di Roma, yang mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya umat itu lebih dari pemenang. Menguatkan mereka karena kita tahu bahwa orang-orang Kristen yang ada di Roma waktu itu sangat menderita, sangat sengsara. Mereka mengalami penindasan. Dalam ayat 35 dikatakan mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ataupun pedang. Jadi mereka adalah orang-orang yang terancam karena Yesus. Bahkan mereka, siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti dibunuh. Itu di Roma. Dan orang-orang Kristen di sana dijadikan permainan. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam gelanggang pertandingan, di mana kaisar dan para pembesar Roma ada menonton
Dan dilepaskanlah binatang buas seperti singa, harimau, untuk melukai, menyiksa, dan menelan orang-orang Kristen. Di dalam gelanggang pertandingan itu, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, tanpa terkecuali, siapa saja Kristen yang mereka temukan, yang berhasil mereka tangkap, langsung mereka masukkan ke dalam gelanggang itu untuk disiksa dan dijadikan tontonan. Bahkan Rasul Petrus pun mati di Roma, dibunuh oleh Kaisar Nero. Karena Kaisar Nero ini sangat galak sekali. Ini salah satu kaisar yang paling galak yang pernah memerintah dunia. Saking galaknya, orang pun suka membuat nama anjingnya si Nero, supaya berharap anjing itu galak, sehingga tak ada satu pencuri pun yang berani masuk ke pekarangan atau ke rumah. Kaisar Nero menyalibkan Petrus dengan terbalik kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Karena Petrus berkata, aku akan lebih dihinakan lagi karena Yesusku. Kalau Yesusku disalibkan dengan kepala ke atas, aku mau lebih kejam lagi diperlakukan. Aku mau disalibkan terbalik. Bahkan Rasul Paulus, penulis kitab Roma ini, yang banyak menulis kitab-kitab di dalam kitab kita dalam Perjanjian Baru, mati dipenggal kepalanya di Roma. Karena sangat keras sekali siksaan, resiko yang harus ditempuh oleh setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan. Itulah sebabnya dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 Paulus berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mungkin bagi kita ini mudah, ya mengaku saja Yesus Tuhan. Tetapi di Roma waktu itu, bila ada mulut yang mengaku Yesus Tuhan, akan mengalami resiko yang sangat fatal. Tetapi puji Tuhan, jemaat di Roma kuat. Mereka sanggup melewati semua persoalan itu. Persoalan penganiayaan, persoalan ketelanjangan, persoalan kelaparan, persoalan penindasan, kesesakan atau bahaya maupun pedang. Mereka dapat lalui semuanya, dan mereka berkata melalui Rasul Paulus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Apa persoalanmu sekarang, saudaraku? Kalau persoalan kita nyang dokan, noenon, nyang dobe, belum seperti yang dialami oleh mereka ini. Belum. Isema dihita nahea dipersulapak alani Yesus. Nangadong dobekan, justru hita dong mempersulapak doang. Isema hita na kelaparan alani Yesus si. Nangadong hita noainon lubi ang mangan do. Sampai hita pamokmokku. Ya oray do termangan alani gudang di si pangangon noainon. Jadi dan dia dope aman akan persoalan na tahadapi noainon. Jadi unang mahita Allah mandele manang menyesal. Unang mahita marungut-hungut gabe losok. Alay ikum mahita dengan girgir na mga ihuntur Tuhani. Ay ito nga pala sonang-sonang do hita no ngayon di baik Tuhan. Tetapi jemaat ini sangat menderita. Tetapi walaupun menderita, mereka menang. Mengapa mereka menang? Jawabannya ayat 31.
karena Allah di pihak mereka. Ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya jika Allah di pihak kita, kita tak terkalahkan, kita tak tertandingi, kita tak tergoyahkan, kita akan tetap menang dan menang atas segala persoalan, juga menang atas segala kuasa di udara. Kita menang atas segala kuasa-kuasa pemerintah-pemerintah di udara. Makanya dalam ayat 38 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut, dari maut pun kita menang. Maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setan pun kita kalahkan. Karena apa? Karena Allah di pihak kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita senang dan bangga menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi kita harus tahu apa yang harus kita miliki, supaya semua kemenangan-kemenangan yang dirintis oleh Yesus, yang disediakan oleh Yesus menjadi bagian kita. Yang pertama, kita harus memiliki Yesus di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ayat 32 berkata begini, Ia, yaitu Allah Bapa, yang tidak menyayangkan Yesus anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Jadi umat itu, orang Kristen di Roma itu, mereka mampu mengalahkan semua tantangan oleh karena mereka memiliki Yesus. Mereka berkata, Yesus saja cukup bagiku. Seperti nyanyian tempo doeloe, Yesus saja cukup bagiku, dan seterusnya. Ya. Jadi Bapa yang sudah menyerahkan Yesus bagimu, kata Paulus, bagi kita, tidak akan mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Artinya Yesus kuncinya. Jadi untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, dengan mati dan bangkitnya Dia, kita harus memiliki Yesus. Mengapa bangsa Israel mereka bangsa yang sangat istimewa di mata Tuhan? Ketika mereka ada di Mesir, Tuhan mengeluarkan mereka dari sana. Semua orang Mesir mengalami kematian anak sulung waktu itu. Tetapi bangsa Israel, mereka bisa lenggang kangkung pergi menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kuncinya adalah karena bangsa Israel sudah makan domba Paskah. Amin. Makan domba Paskah. Allah berkata, malam ini aku akan menulahi Mesir. Aku akan datang ke rumah tiap-tiap orang.
Karena itu ambillah bagimu domba yang berumur setahun. Tangkaplah dia tanggal 10. Kurunglah dia selama 4 hari. Dan pada tanggal 14 sembelihlah dia. Dagingnya kau makan bersama dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit, tetapi darahnya jangan kamu makan. Masih ada di sini yang makan darah? Tangan pegang. Shalom. Jangan makan darahnya, tetapi darahnya itu harus kau oleskan di setiap ambang pintu rumahmu. Karena nanti malam malaikat maut akan datang mengunjungi tanah Mesir. Di setiap rumah yang ada tanda darah di pintunya akan diselamatkan, tetapi yang tidak ada tanda darah itu akan mati anak sulungnya. Bangsa Israel istimewa di mata Tuhan. Mereka tidak mengalami sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan, oleh karena mereka memiliki domba Paskah. Itulah Yesus Kristus yang telah mati dan disembelih bagi kita, yang menyatu dengan tubuh darah kita lewat perjamuan kudus. Jadi bangunkan Yesusmu yang ada di hidupmu. Bangunkan, jangan biarkan dia tidur. Seperti murid-murid yang membawa Yesus naik perahu, akhirnya mereka diterpa oleh gelombang dan perahu mereka hampir tenggelam, menyebabkan mereka menangis terseduh-seduh, menjerit-jerit ketakutan oleh karena mereka membiarkan Yesus tidur di gurita. Yesus sudah ada di dalam diri kita. Kemenangan sudah ada diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita adalah umat pemenang lebih daripada pemenang. Tetapi seringkali Yesus tidak berfungsi di dalam hidup kita. Yesus tidak berperan di dalam hidup kita. Yesus kita biarkan tidur di dalam hidup kita. Maka kemenangan itu pun akhirnya dicuri oleh iblis. Itulah yang pertama, yaitu miliki Yesus. Sama seperti bangsa Israel yang memakan domba Paskah. Yang kedua adalah kita belajar dari Yesus. Mengapa Yesus bisa mengalahkan iblis? Ketika Yesus dibaptis, setelah dibaptis, lalu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai 40 hari. Maka selama itu Yesus mengalami lapar dan haus. Dia tidak tidur di rumah, tetapi dia tidur di padang gurun. Lapar dan haus. Kita bisa membayangkan betapa pahitnya yang dialami Yesus di padang gurun selama 40 hari. Pada waktu itulah si iblis datang, mau menggagalkan rencana Allah, mau menggoda Yesus, mau menjajah Yesus, mau mengalahkan Yesus, dan berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Tapi apa kata Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis pun kalah pada waktu itu, pada pencobaan yang pertama. Iblis pun melanjutkan kepada pencobaan yang kedua dengan membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada firman Tuhan yang tertulis mengenai engkau, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu jangan kerantuk kepada batu. Apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Iblis pun kalah. Lalu dia bawa lagi Yesus ke tempat yang tinggi sekali. Dia tunjukkan semua kekayaan dunia, kemuliaan dunia, dan kerajaan dunia, dan berkata kepada Yesus, sembahlah aku,
beribadahlah kepadaku, maka semua yang ini akan kuserahkan kepadamu. Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Engkau harus beribadah. Ada tertulis, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi dengan apakah Yesus mengalahkan iblis? Apakah yang dipakai oleh Yesus untuk menjadikan dia pemenang? Firman Tuhan. Jadi milikilah firman Tuhan, maka hidup kita menjadi pemenang. Semua suka membaca firman Tuhan di rumah? Amin. Saya percaya yang mengatakan amin melakukannya setiap hari. Jangan ada yang tertawa, itu adalah fakta. Iblis berusaha menggeser firman Tuhan dari gereja. Karena iblis tahu yang paling ditakutinya adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pedang, di mana umat Kristen memiliki ikat pinggang sebagai perlengkapan senjata, memiliki baju zirah untuk membungkus tubuhnya, memiliki perisai, itulah perisai iman, dan juga memiliki helm ketopong keselamatan, dan memiliki senjata di tangannya, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Inilah senjata yang kita pegang, yaitu firman Tuhan, yang harus kita pakai mengalahkan musuh di setiap peperangan, sehingga kita bisa menang dan tampil menjadi pemenang setelah kita mengalahkan semuanya. Atau mari kita baca saja Efesus 6 ayat 10, supaya kita tahu mengenang Efesus 6 ayat 10 berkata seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang, berbaju cerahkan keadilan, baju, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau Yesus mengalahkan iblis dengan firman Allah, maka Yesus tampil sebagai pemenang. Maka umat pun hendaklah memiliki firman Allah untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Firman Allah. Itulah sebabnya iblis berusaha menggeser firman Allah dari hidup kita. Iblis berusaha menggeser firman Allah dari diri Yesus dengan menawarkan roti. Iblis menawarkan roti, menggeser firman Allah. Iblis menawarkan kekayaan, menggeser firman Allah. Apalagi iblis menawarkan kehebatan, menggeser firman Allah. Demikianlah di hari-hari ini iblis berusaha menggeser firman Allah dari gereja Tuhan, supaya firman Allah bukan lagi menjadi topik utama dalam ibadah, melainkan yang lain. Shalom. Karena apa
Apabila kita makan firman Allah, maka kita hidup. Jadi kalau di dalam gereja tidak ada firman Allah, gereja itu tidak akan hidup. Karena Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu marilah kita makan firman Allah. Amin. Makan. Allah berkata kepada umat Israel melalui Nabi Yehezkiel bahwa aku memberikan ketetapanku kepada umatku Israel setelah mereka kubawa keluar dari Mesir, supaya apabila mereka melakukan ketetapanku itu mereka akan hidup. Kita buka Yehezkiel 20. Ini dalam Yehezkiel 20 dikatakan begini. Ayat 10, Yehezkiel 20 ayat 10. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hidup. Sebenarnya lebih enak kalau kita hanya nyanyi-nyanyi saja terus. Nyanyi saja, menari, melompat, lalu pulang. Enak kan? Nyanyi, melompat, kumpul-kumpul, silaturahmi, cipika-cipiki, baru pulang. Itu lebih enak itu. Tetapi firman Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya untuk menjadikan kita menerima kemenangan itu. Haleluya. Coba kita buka dulu Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Karena itu jangan ngantuk dengar firman ya. Jangan ngantuk. Memang mendengar firman saat yang dinanti-nanti untuk tidur. Wahyu 12 ayat 11 begini. Dan mereka, yaitu umat Tuhan, mengalahkan iblis oleh darah domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi dengan apa kita mengalahkan iblis? Dengan darah anak domba. Itulah Yesus yang telah mati, disalibkan dan bangkit. Darahnya dan tubuhnya yang kita makan dalam perjamuan kudus dapat mengalahkan iblis. Dan juga perkataan kesaksian kita, yaitu firman Tuhan yang kita perkatakan. Jadi apa yang membuat kita lebih dari pemenang? Yesus, kedua firman, dan yang ketiga apa Ibu Bapak? Ibadah. Haleluya. Sudah pintar semua jemaatku ini. Ibadah. Enggak mudah lupa ya. Kita buka Yehezkiel 20 ayat 11. Nanti saya tunjukkan ayat pendukungnya. Yehezkiel 20 ayat 11. Tadi dalam ayat 11, di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Yang ayat ke-12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya ia akan hidup.
Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Jadi apa yang paling berharga di dalam Dia diberikan kepada umatnya. Apa yang paling berharga bagi Allah? Yesus, anaknya. Anaknya yang berharga bagi Bapa. Anaknya, Yesus. Bahwa Yesus itu tidak akan memandang apa-apa dari kita. Bapa itu, Allah itu tidak akan memandang dan tidak akan memperhitungkan apa-apa dari kita selain mencari anaknya yang Dia karuniakan ke dunia ada di dalam diri kita. Setelah itu Dia pun memberikan firman-Nya. Firman-Nya adalah miliknya yang paling berharga dalam diri Allah. Itu pun diberikan kepada kita, diberikan kepada umat Israel, supaya umat Israel hidup apabila mereka melakukannya. Firman-Nya pun diberikan kepada kita supaya kita hidup apabila kita melakukannya. Seperti Yesus hidup dan menang ketika Dia mau hidup seturut dengan firman Allah. Dan yang ketiga yang diberikan kepada umatnya adalah ibadah. Amin. Hari-hari Sabatku Ku berikan kepada mereka menjadi peringatan antara aku dan mereka. Hari-hari Sabatku, ibadah. Makanya dalam ayat 20 kita baca, Yeskiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ibadah. Iya, ibadah. Mari kita buka Yesaya 58 supaya kita lebih bersemangat beribadah. Yesaya 58. Begini ayatnya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Jadi ibadah diberikan oleh Tuhan bagi kita menjadi kendaraan untuk mencapai kemenangan yang dirintis Yesus. Kalian tiga kenapa tertawa? Terus bertemu. Ibadah adalah kendaraan kemenangan hari kudusku. Haleluya. Itu diberikan Tuhan. Ibadah. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yeskiel 20 itu, bangsa Israel tidak patuh terhadap firman Tuhan, dan mereka pun menginjak-injak hari kudusku. Ya, bangsa Israel gak tahu. Mengapa bangsa Israel dibuang 70 tahun ke Babel? Tuhan sendiri yang membuang mereka. Tuhan gerakan Nebukadnezar menjajah mereka, meruntuhkan mereka. Alasannya adalah karena mereka melalaikan Sabat. Mereka tidak lagi beribadah, maka mereka dibuang. Jadi ibadah itu penting amanah. Dialah yang terpenting.
apapun masalah kita, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Apapun yang kita, jangan sampai meninggalkan ibadah. Sanggup? Kita contohlah bangsa Israel. Sampai sekarang mereka itu luar biasa. Hari Sabat tidak boleh ada yang bergerak di Israel sampai sekarang. Semua tutup, toko tutup, semua. Tanyalah sama orang-orang Kristen yang pergi ziarah ke sana sekarang. Tuh, hari Minggu semua sepi. Yang berkeliaran di situ adalah para musafir, wisatawan yang tidak memiliki hukum. Tapi mereka bersemedi semua pada hari Sabat. Patuh betul mereka karena firman ini untuk mereka. Tetapi kita di sini ibadah itu nomor 2. Nomor 1 adalah urusan kita, pekerjaan kita. Shalom. Muruk petako kamu daripada Tuhan muruk. Odang dia dari orang konon. Ada dosa ada gereja di Indonesia nakarasan mengenai ibadah. Tiap hari hampir ku dengar khotbahnya. Semua jemaatnya dilatih untuk beribadah, bahkan meninggalkan pekerjaan yang terpenting pun. Dikatakan begini, jangan kau bangga kau dipanggil bekerja menjadi orang hebat di suatu daerah kalau di daerah itu tidak ada gereja, katanya. Kalau memang pekerjaan yang kau kerjakan itu menghalangimu beribadah, tinggalkan, katanya. Mau PNS kau, mau kepala bagian kau, mau apapun kau dipanggil bekerja, tinggalkan, katanya. Keras sekali mereka. Jadi orang bangga, waktu bersorak-sorak kuijuh karejo di sana perusahaan, HP kami semar minggu roh lagi, tinggal huni, itu juga. Walau barangnya mau bersama ni, barang barangnya juga. Ongkoi mana barangnya buat makanan sudah manai, waduh. Ini per minggu dalam seminggu sona selesai minggu per minggu 5 4 ono beli per minggu dalam seminggu. Alai bonus di rentang akka bisnis akka pagari terus di tinggal pareng-rengge dong pareng-rengge alai mau jam PA Bible studio rosti puasa rosti berani kali yang amang pendeta ini pikirku. Iya. Tak pola udah kuat, nangai mau Tuhan murai seperti itu. Sumada dak musik, tambah ada. Halai menungan menguasai Medan. Haleluya. Medan beli dengan kuasai halai. Dan berada. Bahkan beberapa banyak pelayannya yang tamatan sarjana universitas bergengsi sekalipun tamatan dari situ, begitu tamat bekerja di bank, keluar dari bank untuk bisa terus beribadah dan melayani Tuhan. Tinggal intik kalah. So ini untuk kamu. Molo soal kamu rugi, kemudian untuk kamu lagi. Untuk mau, boleh sosi boleh berarti. Boleh so boleh terusan, ya kan? Mereka nggak bisa. Ada urusan salahnya, mete. Kita lain, mereka lain. Belum sanggup kita mengikuti jejak mereka. Tetapi lihatlah, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi di dunia ini mereka Tuhan kasih tahu kepada mereka. Dan mereka sudah tahu. Itulah ibadah. Itu jadi ibadah ini diberikan Tuhan, ibadah diberikan Tuhan untuk kita memiliki kendaraan mencapai kemenangan. Haleluya.
Sehingga kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dengan kendaraan kemenangan, yaitu firman, ibadah, dan Yesus. Haleluya. Firman, ibadah, dan Yesus. Paulus berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, sekarang udah keren, agak perlu lagi ibadah ke gereja, di rumah sajalah online katanya. Itu pun tidak boleh. Harus berkumpul. Paulus berkata pertemuan ibadah, berkumpul. Karena Tuhan menyelamatkan umatnya lewat gereja. Ya, Tuhan mau datang pun nanti Dia menyelamatkan kita lewat gereja. Bahkan Dia berkati pun kita lewat gereja. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118 ayat 26, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mazmur 93 pun berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Nah, Paulus Mesih. Itu namanya. Dan naasa titik-titik. Masih daw-daw. Tapi kemenangan kita raih dengan 3 hal tadi. Yesus yang sudah dikorbankan dasar daripada iman kita, firman dan rohnya, dan ibadah. Itulah kendaraan yang kita pakai untuk tiba di kemenangan-kemenangan yang dirintis Yesus bagi kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita hiri pada kita mengenang, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita bernyanyi.